Halo, nama saya Ca dan terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk menemani ujian Anda. Mulai dari teknik sistem simulasi hingga perhitungan metode bilangan acak, berikut adalah 5 materi tentang teknik sistem simulasi dan pemodelan tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Bicara soal teknik simulasi dan pemodelan, bukan gambar majalah model, cuk. Eh, tapi tadi dulu. Coba tongolin lagi. Tongol lagi. Zoom zoom. Itu kan Andika ya. Andika Miss Ben. Ya udahlah. Daripada kita ngomongin soal Andika kangen band, nggak boleh. Kita nggak boleh nyebut merek. Daripada kita ngomongin Andika Miss Ben, ya. Miss Ben, Miss Ben, Miss you Ben. Kangen kamu Ben ya. Oke lah, kita lanjut saja ke materi yang pertama. Apa sih itu teknik simulasi dan pemodelan? Ya, teknik simulasi dan pemodelan itu adalah teknik menirukan atau memperagakan kegiatan berbagai macam proses atau fasilitas yang ada di dunia nyata. Apa tujuan kita mempelajari teknik simulasi? Ya, simulasi dapat sangat bermanfaat bagi kita di kehidupan dunia nyata. Karena dengan dibuatnya simulasi, manusia dapat menganalisa situasi dunia nyata yang lebih besar dan kompleks yang tidak dapat dipecahkan oleh model analisa kuantitatif konvensional manapun, tanpa harus mengganggu ekosistem daripada dunia nyata, khususnya ya. Selain itu, di kadangkala simulasi adalah satu-satunya metode yang memungkinkan peneliti kadangkala karena berbagai sebab tidak bisa mengobservasi langsung objek penelitiannya, maka dilakukanlah teknik simulasi. Contohnya seperti gambar yang ada di layar kali ini. Ya, Anda saat ini sedang melihat bahwa di depan Anda itu adalah sebuah kokpit pesawat simulator. Hal ini dibutuhkan karena dalam pilot itu sebelum dia bisa terbang dengan menggunakan pesawat real, dia harus mempelajari menerbangkan pesawat dan berbagai ada event-event tertentu seperti malfunction atau turbulensi. Simulasinya itu dibuat secara real time di dalam sebuah simulator. Coba dibayangin kalau misalkan masih ini sekarang, kalau seandainya pilot baru belajar bawa pesawat dan itu dia langsung membawa pesawat beneran, kan nggak lucu. Lagi terbang, turbulensi, tes malfunction, dar jatuh, dijogetin kita bersama-sama. Kita akan next. Bagaimana sih karakteristik sistem? Ya, ada 5 macam jenis karakteristik sistem. Yang pertama adalah sistem terdiri dari bagian elemen yang membentuk salah satu kesatuan, ada interaksi, saling ketergantungan dan kerjasama antar elemen. Yang berikutnya adalah sebuah sistem ada untuk mencapai tujuan tertentu dan memiliki mekanisme atau transformasi, memiliki lingkungan yang mengakibatkan dinamika sistem. Dan apa sih itu tujuan dari model simulasi? Ya, tentunya seperti yang udah dijelasin tadi, ada banyak. Untuk akademik ya itu ada 2 poin yang kita ambil, yaitu untuk menjelaskan sekumpulan fakta karena belum adanya teori. Ya, untuk ngumpulin fakta-fakta yang ada di lapangan itu kita membutuhkan teori, seperti halnya tim SAR dalam melakukan pencarian kapal atau pesawat hilang. Pasti mereka melakukan simulasi terlebih dahulu, mulai dari titik awal pesawat itu jatuh hingga simulasi bagaimana pesawat itu bisa terjatuh. Itu akan dikaji terus secara teori dengan mendalam sebelum akhirnya mereka dapat terjun langsung ke lapangan untuk mencari proses pencariannya. Dan untuk berikutnya adalah untuk mencari konfirmasi bila telah ada teori. Ya, seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya. Jadi dalam teorinya itu dijelasin dulu baru terjun ke lapangan seperti yang tadi dijelasin. Oke, untuk yang berikutnya adalah manajerial atau bisa kita simpulkan sebagai alat pengambil keputusan, proses belajar dan alat komunikasi. Ya, seperti contohnya pesawat simulator atau misalkan tadi tim SAR melakukan analisa lapangan, dan itu adalah salah satu fungsi dari
tujuan dari model dari simulasi. Oke, untuk yang selanjutnya, jenis model apa saja sih yang digunakan dalam simulasi? Ya, di sini saya mengambil 6 jenis model yang digunakan dalam simulasi. Yang pertama adalah model simulasi statis. Representasi sistem pada suatu waktu tertentu atau model yang digunakan untuk mempresentasikan sistem di mana waktu tidak mempunyai peranan atau contoh simulasinya adalah Monte Carlo atau simulasi perilaku sistem fisika dan matematika. Yang kedua adalah model simulasi dinamis, yaitu representasi sistem sepanjang penggantian waktu ke waktu. Contohnya adalah sistem konveyor di pabrik. Yang berikutnya adalah model simulasi deterministik, adalah model simulasi yang tidak mengandung komponen, yang sifatnya probabilistik atau random, dan outputnya telah dapat ditentukan begitu sejumlah input dan hubungannya tertentu dimasukkan. Nah, yang berikutnya adalah model simulasi stokastik. Ya, model simulasi stokastik adalah model simulasi yang mengandung input-input probabilistik atau random dan output yang dihasilkan pun sifatnya sangat random, yaitu probabilistik sesuai dengan namanya. Yang berikutnya adalah model simulasi continue, yaitu adalah model simulasi di mana state atau status dari sistem berubah secara kontinu karena berubahnya waktu, atau continuous change state variable adalah contohnya simulasi populasi penduduk. Nah, yang berikutnya adalah model simulasi discrete. Model simulasi sistem di mana perubahan state terjadi pada satuan-satuan waktu yang discrete sebagai hasil suatu kejadian atau event tertentu discrete or change state variables. Contohnya adalah simulasi antrian. Ya, simulasi menggunakan komputer. Ya, kali ini di depan Anda sudah ada salah satu contoh software, yaitu ProModel. ProModel ini adalah sebuah software yang berbasis Windows yang digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisis suatu sistem. ProModel itu sendiri memberikan kombinasi yang lebih baik dalam pemakaiannya, fleksibilitas, dan memodelkan suatu sistem secara nyata agar tampak lebih realistik. Hal-hal yang diperhatikan dalam memodelkan suatu sistem nyata yaitu bagaimana sistem beroperasi, aliran bahan, logika operasi, dan kerja resource dan lintasan kerjanya. Ya, ini yang di foto kanan layar Anda ini adalah salah satu contoh simulasi dari antrian teller bank, ya, menggunakan software ProModel, di mana dalam simulasi ini adalah bagaimana sih kita melakukan transaksi di bank, mulai dari kita datang ke sebuah KCP atau kantor cabang, itu mengambil nomor antrian, apakah teller ataukah ya itulah. Habis itu lanjut kita duduk di kursi antrian menunggu nomor antrian giliran kita, dan selanjutnya kita berhasil transaksi di teller setelah nomor kita dipanggil, dan selanjutnya selesai menuju pintu keluar, dan itu dilakukan melalui sistem simulasi. Nah, yang berikutnya adalah verifikasi dan validasi proses simulasi. Ya, perlu kita ketahui bersama, verifikasi adalah proses pemeriksaan apakah logika operasional model atau program komputer sesuai dengan logika diagram alur. Nah, yang berikutnya adalah validasi. Validasi adalah proses penentuan apakah model sebagai konseptualisasi atau abstraksi merupakan representasi berarti dan akurat dari sistem nyata. Nah, berikut adalah kita lihat bagan, yaitu bagan verifikasi dan validasi, di mana sistem nyata, sistem dunia nyata, dan ini kita sebelum menuju ke model konseptual, menganalisa ke dalam model konseptual, maka datanya akan dianalisis dulu. Di sini terjadi data dan analisis, di mana data dan analisis ini terjadi adalah proses validasi. Ya, gimana sih sebelum kita maju ke model konseptual yang kita tuju, kita harus menganalisisnya dulu melalui data-data yang kita dapatin dalam sistem dunia nyata, dan ini yang namanya validasi. Untuk verifikasi adalah yaitu model dari konseptual menuju program simulasi. Nah, ketika model konseptual berhasil atau dinyatakan valid,
maka baru bisa dilanjutkan verifikasi menuju program simulasi. Disinilah terjadi di mana pemrograman itu berjalan. Dan berikutnya adalah sebelum hasilnya benar-benar tersedia. Nah, program simulasi sebelum masuk ke hasil itu harus melakukan validasi kembali. Apakah benar menjalankan modelnya itu sesuai dengan pemrograman simulasi dengan sistem dalam dunia nyata. Jika berhasil atau valid, maka bisa langsung ke implementasi hasil. Ya, bisa langsung menuju ke hasilnya atau model kredibel terbentuk, berhasil terbentuk dan siap untuk digunakan. Jika tidak, maka akan balik lagi, Mbak. Kalau jika tidak, bisa balik lagi ke program simulasi, diulang lagi sampai benar-benar hasilnya itu bisa diimplementasikan dengan baik. Yang pertama adalah dari flowchart yang mulai. Tentu kita perlu melakukan pemrosesan mulai. Di sini yang pertama adalah formulasi masalah, di mana formulasi masalah itu adalah merumuskan masalah. Adanya suatu permasalahan ditangani dengan munculnya gejala. Untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya, maka perlu mengumpulkan informasi secara aktual sesuai dengan kejadian lapangan dan semua gejala yang ditimbulkan. Pencarian informasi tersebut bisa dilakukan dengan mencari jawaban dari pertanyaan apa, bagaimana, mengapa, di mana, kapan, dan siapa. 5W 1H. Untuk selanjutnya adalah menentukan tujuan penelitian. Ya, tentu kita harus menentukan tujuan penelitiannya. Untuk apa kita melakukan penelitian kali ini? Ya, setelah pokok permasalahan berhasil kita temukan, tentu tujuan penelitian untuk membatasi pembangunan dan penyelesaian masalah tersebut. Untuk membuat suatu model, tidak semua kondisi dapat dipastikan kejadiannya. Untuk kondisi yang sangat sulit, diprediksikan dengan pasti. Diberi asumsi dengan tujuan telah ditetapkan akan didapat batasan yang pasti pada saat pengembangannya atau penyelesaiannya masalah. Semua sesuai dengan kebutuhan metode dan teori yang dijadikan landasan pengembangannya. Nah, yang berikutnya adalah mengembangkan penyelesaian masalah. Tentu kalau misalkan kita sudah menemukan permasalahannya, kita harus mengembangkan masalah tersebut. Tahap ini merupakan tahap awal dari penyelesaian masalah. Jika tahap ini tidak sesuai dengan kebutuhan, maka seluruh penelitian tidak dapat digunakan seperti yang diharapkan. Dalam tahapan ini, pendekatan teoritis dilakukan dengan menggunakan metode tertentu sebagai alternatif cara menyelesaikan masalah. Ketika data pendukung pengamat di lapangan dan tujuan telah ditentukan, tindakan berikut adalah menganalisis data tersebut. Dan proses analisis akan didapatkan suatu ketentuan berupa asumsi, kendala, sebab, akibat dari variabel dengan variabel yang lain serta faktor lain yang menghubungkan dengan pembuatan model. Nah, yang berikutnya adalah proses verifikasi seperti yang tadi sudah dibahas. Ya, proses verifikasi adalah proses menentukan program komputer simulasi bekerja sebagaimana mestinya, yaitu sama dengan debug program komputer. Verifikasi memeriksa penerjemahan model simulasi konseptual seperti mix, flowchart, asumsi menjadi program yang berjalan dengan benar. Contohnya seperti flowchart yang kita lihat di sini. Kita sebelum menjalankan sebuah simulasi tentunya kita harus mempunyai flowchart terlebih dahulu agar kita bisa melakukan penelitian yang lebih seimbang dan lebih terukur, terarah dan tertata dengan baik. Proses pengujian terhadap model tersebut perlu dilakukan. Jika pengujian model yang diharapkan dengan pengembangan aplikasi dapat dipastikan tidak timpang, maka proses penyesuaian metode yang digunakan dalam model akan mampu memberikan alternatif tanpa harus mengubah model. Nah, yang berikutnya adalah flowchart validasi. Nah, ini sudah mulai menuju titik terang, yaitu validasi. Proses ini sebagai kendali agar asumsi, batasan, dan variabel yang diperlukan saat proses benar-benar langsung dikaitkan dalam proses di dalam aplikasi yang dibangun. Penyajian aplikasi ini diharapkan mampu memberikan alternatif pengembalian keputusan dan memberikan berbagai strategi dalam pilihan
yang mudah dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab. Validasi itu sendiri biasanya adalah dianalisis secara statistik. Data dapat mewakili, dapat dilakukan dengan membandingkan model output dengan sistem yang sebenarnya. Pengujian subjektif dengan menilai hasil output berdasarkan kemahiran dalam sistem pengalaman, dan pengujian objektifnya menggunakan statistik membandingkan data sebenarnya dengan hasil simulasi. Nah, yang terakhir adalah implementasi dari jawaban dan masalah. Hasil jawaban masalah. Penyajian dari aplikasi yang disesuaikan dengan model diharapkan mampu menerjemahkan permasalahan dan fungsi aplikasi yang dibangun kepada seluruh orang yang berinteraksi dengan aplikasi tersebut. Proses ini juga menggambarkan prosedur operasional yang mudah dimengerti dan dilaksanakan oleh orang yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian masalah tersebut. Oke, yang berikutnya adalah matematika model. Ya, di gambar di samping ini adalah terdapat permasalahan pada dunia. Seperti bagian yang ada di samping ini adalah contoh dari matematika model, di mana matematika model ini mempunyai alur, yaitu permasalahan pada dunia nyata, pendekatan sistem atau goal atau tujuan. Yang berikutnya adalah karakteristik sistem, matematika model, analisis, validasi. Nah, di sini seperti yang flowchart sebelumnya, dalam validasi itu maka jika ditolak mereka akan kembali lagi ke menuju perubahan, make change. Perubahan ini ada dua step, yaitu mulai dari merubah dari sistem karakteristik atau hanya cukup merubah matematika formulanya saja langsung menuju ke metode matematika modelnya. Namun jika validasi atau step nomor 4 ini berhasil, maka yang selanjutnya dilakukan adalah matematika yang memadai atau proses bisa berjalan, simulasi bisa berjalan, dan selanjutnya adalah solusi dari pemecahan masalahnya. Ini yang terakhir. Jadi tidak jauh seperti flowchart yang sebelumnya, ini matematika model pun memiliki alur yang sama, di mana proses validasi itu menjadi penentuan apakah step-step selanjutnya dapat dijalankan atau harus dikembalikan atau harus diubah metodenya menggunakan metode yang lain. Oke, yang selanjutnya adalah bilangan acak. Bilangan acak adalah bilangan yang kemunculannya terjadi secara acak. Bilangan acak ini penting untuk keperluan simulasi. Ada beberapa jenis bilangan acak. Yang pertama adalah algoritma congruential procedure random number generation. Generator, bukan generation, itu kayak G, oh, bukan. Ya, mohon maaf jika terjadi tipu ya. Kalian bisa lihat sendiri, ini bacanya emang agak susah. Linear congruential generator, multiplikatif, ya. Random number generator, mix congruential random number generator. Yang selanjutnya adalah pembangkit bilangan acak. MPY mendistribusikan seragam dan tidak ada korelasi antar bilangan. Membangkitkan dengan cepat tidak memerlukan memori yang besar. Dapat direproduksi atau dibangkitkan kembali periode besar karena mungkin bilangan acak dibangkitkan secara berulang. Bilangan acak atau random hanya digunakan di dalam kriptografi, misalnya untuk pembangkitan parameter kunci pada algoritma kunci publik, membangkitkan instalasi vektor atau IV pada algoritma kunci simetris, dan sebagainya. Tidak ada komputasi yang benar-benar menghasilkan deret bilangan acak yang secara sempurna. Bilangan acak pun yang dihasilkan dengan rumus-rumus matematika adalah bilangan acak semu atau pseudo. Karena pembangkit bilangannya dapat diulangi kembali. Pembangkit deret bilangan acak disebut pseudo random number generator atau PRNG. Ya, berikut adalah contoh penyelesaian pemecahan sebuah bilangan acak, di mana kita akan menggunakan metode yang pertama, yaitu linear congruential generator atau LCGC. LCG mah mobil.
Pembangkit bilangan acak linear generator, congruental linear generator atau LCGC. LCG adalah PRNG yang berbentuk Zn sama dengan A dikali Zn min 1 plus C mod M atau mod. Zn sama dengan bilangan acak ke N dari deretnya, sedangkan Z min 1 adalah bilangan acak sebelumnya, dan A adalah faktor penggali, dan C adalah increment, dan M adalah modulus. Kunci pembangkit Z adalah 0 yang disebut dengan umpan atau seed. Nah, contohnya adalah membangkitkan bilangan acak sebanyak 8 kali. Jika A sama dengan 2, C sama dengan 7, dan M sama dengan 10, dan Z sama dengan 2, maka susunannya akan terjadi seperti berikut ini. Z1 sama dengan 2 dikali 2 ditambah 7, modulasi 10 sama dengan 1. Z2, 2 dikali 1 ditambah 7, modulasi 10 sama dengan 9. Dan seterusnya, maka bilangan acak akan dibangkitkan menjadi 1957. Terjadi pengulangan bilangan secara periodik sebanyak 2 kali. Oke, itulah tadi materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat penjelasan saya yang kurang jelas ataupun tidak jelas. Ya, karena saya emang tidak tahu. Ya, saya juga mohon maaf dan harap maklum. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya.